warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Anissa. Masih bareng aku nih ya. Aku lagi gak bosan-bosan. Teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Semoga gak semembosankan kemarin. Ya paling enggak, walaupun bosan lama-lama jadi terbiasa ya. Lama-lama jadi gak bosan lagi. Semoga aja. Hari ini aku pengen ngelanjutin obrolan di episode 7 kemarin. Kalau kemarin bahasin soal masuk perguruan tinggi, hari ini aku bakal ngobrolin tentang jurusan. Tetapi aku tidak untuk merekomendasikan jurusan apa-apa aja yang bagus untuk diambil, tapi cuma sebatas sharing pengalaman aku atau pengalaman teman-teman aku gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman harus tahu dulu kalau aku itu adalah lulusan dari Sarjana Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas. Jadi aku itu adalah angkatan tahun 2013, 7 tahun yang lalu. Cukup tua sekali ya ternyata. Gak apa-apa deh. Jadi aku tuh angkatan 2013, jurusan Biologi. Universitas Andalas itu di Padang ya. Pasti tahu lah ya. Dan kenapa aku bisa ngambil jurusan biologi? Jadi ceritanya itu dulu sebenarnya aku nggak tahu nih mau jadi apa, nggak tahu karena kalau pengen jadi dokter rasanya kemampuan aku kurang banget gitu ya, nggak pinter-pinter banget. Terus juga untuk keuangan kayaknya juga nggak membadai banget gitu kan. Terus juga kalau mau jadi polwan juga postur tubuh tidak memungkinkan gitu kan. Pokoknya itu masa-masa aku bingung untuk ngambil jurusan apa, bingung untuk menentukan masa depan nanti seperti apa. Karena selain aku juga anak pertama, berarti kan aku nggak punya pegangan, karena aku nggak punya kakak atau nggak punya abang yang bisa ngasih tahu, oh bagusnya kamu ngambil jurusan ini loh, bagusnya kamu ngambil jurusan itu gitu kan. Jadi nggak tahu sama sekali. Akhirnya waktu itu karena waktu aku SMA aku suka pelajaran biologi sama kimia, akhirnya aku coba tanya nih sama guru aku. Aku coba tanya, kira-kira ada nggak sih jurusan biokimia gitu. Terus guru aku bilang kalau jurusan biokimia itu ada ketika kita sudah ngambil jurusan biologi atau jurusan kimia gitu. Jadi biokimia itu ada di antara biologi sama kimia gitu. Jadi dia satu mata kuliah pilihan lah istilahnya gitu ya. Terus akhirnya karena tidak ada jurusan biokimia, akhirnya aku milih untuk ngambil jurusan biologi di pilihan pertama dan jurusan kimia di pilihan kedua gitu. Jadi waktu itu ketika SNPTN mungkin tetap sama ya prosedurnya ketika tahun aku dulu sama tahun sekarang. Kalau kita itu bisa memilih 2 kampus, tapi dengan syarat satu di luar dan satu harus memilih dari provinsi kita sendiri gitu. Jadi karena aku adalah orang Riau, putra-putri Riau gitu ya, jadi aku harus ngambil universitas yang juga ada di Riau gitu. Jadi waktu itu aku pilihlah Universitas Andalas sebagai pilihan pertama dan Universitas Riau sebagai pilihan kedua. Sedangkan jurusannya di pilihan pertama aku letakin jurusan biologi dan pilihan keduanya aku letakin jurusan kimia gitu ya. Singkat cerita akhirnya aku lulus lah di jurusan biologi Universitas Andalas pilihan pertama. Nah, setelah aku terjun nih ke biologi, ternyata banyak hal yang benar-benar menarik, yang benar-benar kayak wah, kayaknya cuma di biologi nih bisa dapetin ini gitu. Nah, basicnya tuh kebanyakan memang praktikum, karena memang biologi itu sendiri itu kan mempelajari seluruh makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme, itu semua dipelajari di biologi. Gak cuma jenis-jenisnya doang, struktur sampai dalam-dalemannya juga dipelajarin gitu. Kayak hewan, kamu harus bedah hewan, harus lihat struktur dalam tubuhnya gitu. Dan semua itu sih menarik gitu.
selain memang praktikumnya yang banyak, praktikumnya yang juga bedah-bedah kayak gitu, biologi itu juga dituntut untuk bisa pergi ke alam kayak gitu, dituntut untuk bisa hidup di alam. Jadi ketika kuliah itu ada yang namanya kuliah lapangan. Biologi itu pasti ada kuliah lapangan, dan kuliah lapangan itu adalah kuliah yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena biasanya kalau kuliah lapangan itu jalan-jalan, identiknya sama jalan-jalan gitu, pasti keluar kota atau keluar daerah gitu. Ya walaupun nanti masuknya ke hutan, tapi kita jadi tahu daerah orang gitu loh. Dan selama kuliah juga aku bisa jalan-jalan kayak gitu. Jadi di biologi ada kuliah lapangan. Biasanya satu semester itu bisa 1-2 kali, bahkan ada yang 3 kali kuliah lapangannya. Nah kalau kuliah lapangan itu kita memang benar-benar dituntut untuk bisa tinggal atau hidup di alam kayak gitu. Kita bangun tenda sendiri, terus masak memang dengan peralatan yang kita bawa, kayak bawa kompor kayak gitu kan. Terus bawa persediaan makanan memang sudah dipersiapkan, tetapi kita posisinya tinggalnya di alam kayak gitu. Biasanya jangka waktunya 3-4 hari, tergantung biasanya. Kalau jauh mungkin agak lama, kalau deket-deket biasanya 3 hari doang kayak gitu sih. Dan ketika kuliah lapangan itu kita benar-benar masuk ke hutan gitu, kayak kita ngelihat apa-apa aja sih, tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan kayak gitu. Biasanya kita bawa sampel, kita bawa pulang sampel, maksudnya bawa sampel-sampel dari dalam hutan itu ke tenda. Nanti sesampainya di tenda kita bakal identifikasi itu tumbuhan apa, jenisnya apa, pokoknya kayak gitu deh. Terus juga selain kuliah lapangan, biologi itu juga biasanya identik sama konservasi. Biasanya kalau hari-hari besar kayak hari burung sedunia atau hari harimau, biasanya ada tuh memperingati hari-hari besar untuk hewan-hewan tertentu kayak gitu. Biasanya ada organisasinya juga. Terus juga kuliah di biologi memang dituntut untuk banyak punya laporan, karena dia banyak praktikum, otomatis banyak laporan, dan itu benar-benar nyita waktu kamu sampai kamu begadang. Dalam seminggu bisa beberapa banyak laporan yang harus kamu selesaikan, dan itu cukup menantang sekali sebenarnya gitu, karena selain kita harus mempersiapkan bahan praktikum kayak gitu kan, kita juga harus dituntut untuk bisa ngerjain laporan. Nah, aku juga punya nih cerita unik ketika bakal ngadain ujian praktikum. Nah, biologi itu kan ada praktikum nih, ada ujian praktikumnya. Jadi ketika ujian praktikum itu biasanya kita punya banyak materi yang harus diujiankan, tetapi kan kita nggak mungkin mengerjakan semua materi itu gitu. Jadi kita istilahnya masuk ke ruangan praktikum, masuk ke laboratorium itu pakai undian biasanya. Jadi ketika kita ambil undiannya, kita kira-kira dapat materi tentang apa gitu. Nah, aku dulu tuh pernah dapat ular, dan kebetulannya itu tuh karena waktu itu karena sampelnya waktu itu sedikit, jadi akhirnya satu sampel dikerjakan oleh 2 orang. Dan kebetulan waktu itu kalau nggak salah aku dapat rekan kerjanya cowok deh. Terus dia yang ngambil ularnya, tapi kita sama-sama ngerjain. Terus dia ngambil ularnya, aku yang bagian bedahnya gitu. Tapi kita tetap ngerjain soalnya sendiri-sendiri. Cuman pas proses pengerjaan itunya berdua. Itu pengalaman pas aku dapet yang ular sih. Terus ada juga waktu itu pengalaman aku dapet yang katak. Kalau katak itu nggak terlalu ini sih, kalau menurut aku nggak terlalu takut. Tapi itu kayak pas dia lompat itu kan rada gimana gitu ya, harus bener-bener gercep gitu, gerak cepat ngambilnya gitu kan. Jadi kalau teman-teman aku yang lain sih ada yang nggak bisa sama sekali pegang itu, akhirnya sampai nangis gitu. Itu sih pengalaman yang menurut aku lucu banget ketika ujian praktikum, karena memang ketika kita ngambil hewan uji itu kita nggak boleh pakai sarung tangan sama sekali ya. Kalau ngambil ular ya pakai tangan telanjang gitu, nggak boleh pakai sarung tangan gitu. Sama juga pas ngambil katak gitu.
bisa bayangin ketika katak itu dikumpulkan dalam satu box besar, isinya katak semua, dan itu pasti lompat-lompat di dalamnya, dan kita harus ngambil satu untuk kita bedah kayak gitu. Itu sih pengalaman yang menurut aku lucu sekali ketika ujian praktikum. Ya gimana pun orang harus sebisa mungkin bisa mengerjakannya dengan sendiri, kalau enggak ya pasti nilai kita nggak bakal keluar, gitu aja sih. Terus itu adalah pengalaman-pengalaman tentang kuliah di biologi ya. Sebenarnya sulit nggak sulitnya tergantung kita yang ngejalanin. Kayak aku bilang tadi, karena kebanyakan untuk keluar masuk alam, keluar masuk hutan gitu. Jadi sebagian orang ada yang mungkin nggak sesuai dengan kepribadiannya atau nggak sesuai dengan basic dirinya sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak ngelanjutin kuliah itu gitu. Jadi ya teman-teman, banyak teman juga lah yang dulunya satu semester ngikutin pelajaran biologi, terus tiba-tiba udah di tengah jalan ngerasa kalau biologi kayaknya sulit banget gitu. Akhirnya dia mengundurkan diri, keluar, dan akhirnya tahun depannya ngulang lagi untuk milih jurusan yang lain kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang memang baru mau masuk kuliah nih, emang tentuin dulu deh kayaknya jurusan apa sih yang bener-bener kamu banget gitu. Jangan ketika kamu udah ada di dalamnya terus nanti karena nggak cocok kamu jadi malas kuliah, kamu jadi istilahnya nggak semangat kayak gitu kan, dan kamu bakal ngulang tahun depan, dan itu sama aja kayak buang-buang waktu, buang-buang kesempatan kamu, buang-buang umur, dan buang duit juga tentunya kan. Jadi ya sebaik-baiknya dipikirkan dari awal. Tapi mungkin gambaran aku tadi ya gambaran singkat aja kan, karena ya itu balik lagi sih ke diri kamu. Ketika kamu senang, ketika kamu suka, ya walaupun keadaannya kayak gitu pasti kamu bakal ngejalanin itu gitu. Terus kalau untuk prospek kerja biologi sendiri, prospek kerja biologi itu biasanya kalau nggak laboratorium ya sebagai anak-anak konservasi kayak gitu biasanya ya, kalau yang aku lihat. Contoh aku pribadi, aku itu 2 tahun yang lalu bekerja di salah satu perusahaan produksi santan terbesar di Indonesia. Jadi aku itu sebagai analis di laboratorium mikrobiologi. Jadi kerjanya itu sebagai quality control. Jadi sebelum santan yang sudah diproduksi itu bisa disebarkan ke masyarakat, jadi kita harus ngecek dulu nih kualitasnya, dia benar-benar sudah layak belum untuk dikonsumsi, sudah tidak ada lagi nggak bakterinya gitu. Jadi itu kerja bagian laboratorium mikrobiologi. Jadi dulu aku sempat kerja di sana lebih kurang 2 tahun. Ya kalau memang basicnya senang di laboratorium itu bakal jadi pekerjaan yang menyenangkan gitu, karena basicnya aku sendiri kan, karena memang dulunya di laboratorium jadi lebih senang di laboratorium, dan alhamdulillah aku kerja di sana 2 tahun gitu. Terus akhirnya aku resign dan sekarang kerja juga di laboratorium, tetapi dengan basic yang berbeda. Kalau yang kemarin itu adalah produksi santan, istilahnya makanan gitu kan, dan sekarang aku kerja di laboratorium juga, tapi di salah satu laboratorium perusahaan migas di Riau gitu. Jadi kebanyakan sih rata-rata biologi itu memang basicnya di laboratorium. Teman-teman aku yang lain juga ada kerja di perusahaan produksi keju, produksi coklat, produksi susu. Jadi biologi itu memang biasanya ngecekin kontrol untuk ngecekin kontrol kualitinya, kayak kelayakan gitu. Kalau misalkan dia sudah layak baru bisa dijual kayak gitu. Dan kalau yang untuk lapangannya sendiri itu juga banyak sih. Teman-teman aku yang biologi itu kerjanya di lapangan juga banyak, dan mereka tuh keren-keren banget. Keren-kerennya kenapa? Karena setiap aku liatin mereka tuh kerjanya jalan-jalan. Jadi orang-orang konservasi itu biasanya jalan-jalan dari satu daerah ke daerah lain, mantauin kayak gimana penyebaran hewan-hewan atau tumbuhan kayak gitu, ngelihat gimana potensi keselamatan mereka, kayak gitu sih kerja mereka. Jadi punya beberapa pilihan, ada 2 lah. Yang senang di laboratorium bisa kerja di laboratorium, atau yang senang kerja di lapangan bisa
bisa ke lapangan kayak gitu. Itu sih kalau biologi gitu ya. Mungkin ada juga beberapa pekerjaan biologi yang lain yang mungkin aku nggak tahu juga gitu ya, tapi yang aku ceritain tadi adalah pekerjaan di antara teman-teman aku yang lain kayak gitu. Itu dari biologi ya. Kalau untuk pekerjaan dari jurusan lain juga kan aku juga punya teman-teman gitu kan, dan menurut aku tuh kayak teknik adalah salah satu juga jurusan yang punya prospek kerja yang baik gitu. Kenapa? Karena aku lihat di lingkungan teman-teman aku yang kebanyakan juga teknik itu kayaknya gampang banget cari kerja. Nggak tahu ya, itu memang rezeki mereka apa memang pekerjaan mereka banyak dibutuhin. Tapi ya aku lihat sih kayak teman aku yang jurusan teknik sipil itu memang kayak ya namanya pembangunan akan terus ada gitu kan. Otomatis orang-orang lulusan dari sarjana teknik sipil pasti bakal dibutuhin gitu sih. Nggak cuma teknik sipil, semua teknik sih rata-rata gitu. Dan juga sebelum aku masuk biologi itu, aku sempat tertarik untuk ngambil jurusan teknik sebenarnya. Dan sebelumnya kan aku punya kakak sepupu nih yang kuliah juga di kampus yang sama. Jadi aku sempat nanya-nanya gitu, kalau masuk jurusan teknik gimana ya gitu kan. Terus akhirnya kakak aku bilang kalau untuk jurusan teknik bagi perempuan itu kayaknya sulit banget katanya gitu. Jadi aku karena kakaknya bilang gitu, akhirnya aku emang gak mutusin untuk ngambil teknik. Tapi setelah aku kuliah kan kita bisa perhatiin tuh teman-teman kita yang memang di jurusan teknik memang kayaknya berat banget gitu. Kadang mereka harus ngerjain laporan sampai tengah malam dan ACC laporan juga sampai pagi kadang gitu. Jadi memang mereka dituntut untuk keras dari awal karena mungkin pekerjaannya juga lebih berat nantinya gitu. Jadi itu sih yang jurusan di lingkungan aku biasanya. Teman-teman aku kebanyakan juga teknik, terus ya lingkungan di orang-orang laboratorium itu doang sih yang aku tahu. Jadi sebenarnya aku nggak menganjurkan kalian untuk ngambil biologi atau ngambil teknik, tapi paling enggak kalian dapat gambaran nih pekerjaan apa kalau di bagian biologi atau di bagian teknik kayak gitu ya. Mungkin itu aja cerita hari ini, sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa nentuin jurusan yang paling tepat untuk kalian kuliah, karena bakal dilalui 4 tahun dan itu gak waktu yang singkat. Semoga dapat pilihan yang terbaik. Semoga juga diluluskan di jurusan yang diinginkan. Tetap semangat. Sampai ketemu di podcast aku berikutnya. Jangan bosan-bosan ya. Dadah.